Mam, aku bikin mie bekasnya. Tapi saya lapar pagi-pagi, guys. Sebenarnya udah sarapan, tapi pengen makan lagi gitu loh. Gimana ya? Ini bekas mie sih. Lihat deh, pepaya yang dikasih temen itu, saya sebagian. Tadi satu gelondongnya saya masukin ke sini dan jadi sayur gitu ya. Dan nggak harus di gimana-gimana. Ini anggap aja sayur. Pepaya kan gampang tumbuh. Ini yang di daerah nih, terutama nih banyak lahan, tanam aja pepaya biar kalian nggak pusing makanan gitu loh. Gampang tumbuh, ini cepet lagi berbuahnya. Kita coba pakein ya. Ininya nih, daging ininya nih. Ini kalau dijual juga lumayan nih. Dan gampang banget bumbunya. Kalian lihat deh di video saya yang lain ya. Tumis pepaya. Bukan tumis pepaya, ini sih sayur. Kita coba cek. Udah cukup segini aja deh. Tutup lagi. Ini udah kayak buat lebaran gitu, kayak apa ya, kare lontong kare gitu. Yo, ini bukan kotor ya, bekas mie saya semalam sih. Ini udah pagi-pagi pakai sendok yang bener nih, saya kayak ginian pakai sendok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan gue yang ke belakang, harusnya ininya yang ke belakang ya. Jadi kurang, tuh kan kepotong lagi muka gue. Tidak apa-apa lah. Kita makan yuk, sambil pengen. Kalau mukbangnya sih ini udah nggak begitu menarik ya. Saya makanan yang sudah yang ya gitu deh. Atau kalian mau lihat lagi? Bentar. Ininya jatuh-jatuh mulu cuy. Jadi saya simpan di bawah aja. Dan ini terlalu keterangan, kalian tidak bisa melihat. Tuh enak kayak gini. Aku lebih suka yang manis-manis begitu loh. Nah seperti ini. Ini bisa dibilang sop sih ya, cuman pedes. Saya pakai bon cabai 1 sachet. Kalian lihat di video lain ya tentang masak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang banget, simple banget. Bawang merah, bawang putih doang, bawang putih, lada, garam, terus bon cabai aja karena udah ada penyedapnya, itu bikin sedap. Ya udah otomatis enak leh. Udah, saya sukanya pedes, tambah bon cabai. Mantul, kita cobain lagi. Dan ini udah saya cobain sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya udah sarapan guys, tapi nggak tahu pengen makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lebih pengen ke cerita. Jadi aku udah beberapa waktu lalu ada tantangan nyanyi di Wishing. Kamu bisa kan nyanyi Dance Monkey? Dan itu bukan cuma 1 kali ya tantangan itu. Nggak sih, buat seru-seruan aja guys ya. Ngelatih saya bahasa Inggris sih, terutama karena kalau kita belajar bahasa Inggris tidak diterapkan, tidak berani ngomongnya, itu repot cuy, susah bisanya. Jadi minimal kalau interaksi dengan orang, lebih malu daripada kita nyanyi gitu ya. Kalau nyanyi kan di kamar sendiri, mau salah mau bener ya bodo amat, nggak ada yang langsung mengkritik kita. Paling di komen dah, bahasa Inggrisnya amburadul kayak gitu, sok pede lu gitu. Tapi nggak ada, selama ini nggak ada yang komen. Karena unsurnya kan entertain gitu loh ya, nggak sih? Jadi aku lagi suka lagu Dance Monkey ya, yang kayak gitu deh. Lagunya lucu sih. I like your style. See you one more time. Dibikin seru aja guys. Yang kayak gitu. Itu yang ingin gue ceritain sih intinya. Bentar, aduh kayaknya saya pengen kerupuk deh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin 2-3 jam lalu saya udah makan harapan. Makan lagi. Makin enak. See you one more time. Bismillahirrahmanirrahim. Enak.
Terus dihemat-hemat, nggak ada lagi. Kalau ditaruh sini merepes, saya nggak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dipegang begini guys, di bawah. Ini pepayanya pada saat dimasak masih mengkal-mengkal begitu, baru dimasukkan gitu, enak, aku suka kayak gitu. Nah, terus udah beres kan, nggak lama dimasak juga, langsung saya matiin, dibiarin begitu aja matang sendiri tuh, lembek sendiri, padahal enak pada saat renyahnya. Ini main nih teknik guys. Aduh, nyembur. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Saya beli ini ayamnya itu kerongkongan, bagian kerongkongan, setengah kilo 10.000. Bisa, ini udah hari ketiga, masih banyak, karena memang targetannya 5 hari setidaknya. Hemat kan? Yang kedua, kemarin aku pengen cerita sih dikit. Sebenarnya aku ngeh dengan orang ini, cuman aku masih biarin dia seperti itu adanya, apa adanya aja gitu. Ada yang menghubungin, ada banyak orang lama yang nyari tahu aku, biasa via FB ya. Nggak tahu dia tahu dari mana nomor aku, mungkin ketemu pada akhirnya. Intinya dia sempat minjem barang itu lumayan banyak sih, nggak banyak banget, lumayan lah. Kalau dia pengen diduitin gitu, sebagian sih. Dia juga mikir, kenapa ya aku dari awal nggak segera ke tetehnya menyelesaikan gitu ya. Aku sama-sama masih ingat tentang orang ini ya, masih ingat, tapi sengaja saya biarin. Kok kenapa dia nggak jadi untuk satu acara dia pinjam barang, acara itu udah saya udah beres. Aku tahu pada saat kejadian juga, dan ini bukan sekali ini aja cuy, karena bukan satu orang ini aja juga, dan saya memang tipikalnya seperti itu ya. Ini akhwat, jadi aku biarin sampai kemudian bertahun-tahun. Ya tahu aku ini kejadiannya udah lama, nggak tahu ini kalau terakhir ini kan tahun-tahun terakhir kalau nggak salah, kalau yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin orangnya nonton ya, karena udah dikasih tahu ini, kamu mau memastikan apakah itu aku atau bukan, saya punya channel YouTube, saya bilang ini channelnya. Aku nggak bilang bahwa iya itu aku, nggak. Dia nanya ini Tadasi bukan, kata dia gitu. Iya, saya bilang. Intinya pengen memastikan ini aku bukan. Saya bilang coba aja channel sini, saya punya channel di YouTube, lihat aja apakah itu aku atau bukan gitu kan. Dia bilang udah nyari-nyari di Facebook segala macam, nyari-nyari Tadasi. Kadang ada juga gini cuy, aku lagi jalan di UPI, tiba-tiba ada yang manggil, Tadasi ya, dia tiba-tiba aja dia ngasih duit kadang-kadang. Abang, nggak apa-apa, nggak usah,
saya ikhlasin aja. Enggak, aku mau bayar, kata dia. Seperti itu. Jadi kadang aku memang sengaja membiarkan, bukan untuk yang negatif tujuannya ya, karena aku mikir mungkin dia lagi butuh, ya udahlah. Jadi ya nggak mendesak yang kayak aku bisa aja ngontak kan, dia pasti ngasih ngontak gitu loh, nanyain gimana gini gini gini, terus besok kalau misalnya dia alasannya apa, bisa lagi besoknya lagi ngontak lagi. Aku bukan tipe seperti itu. Jadi walaupun aku bisa kontak atau bahkan ngejar karena aku tahu orang mana misalnya, aktivitasnya di mana aku tahu, bukan berarti aku harus ngejar gitu. Aku cuma mikir gini, dari awal ketika aku mengizinkan gitu loh, artinya aku udah siap dengan konsekuensi. Kalau ya katakanlah kita ngasih pinjem barang apa misalnya, yang sederhana kayak ini misalnya, atau apa gitu, piring atau apa, ketika lu berani meminjamkan, lu harus terima resiko ketika barang itu nggak balik gitu loh. Aku sih sudah seperti itu. Makanya gini, yang minjemin juga jangan gimana-gimana. Kalau kalau kamu mikir bahwa orang lain tidak mau minjemin, itu bisa jadi bukan berarti karena dia tidak mau minjemin, karena realitasnya ketika minjamkan sesuatu ya harus siap dengan konsekuensi bahwa aku harus kehilangan apa yang aku pinjamkan itu ke orang lain gitu loh ya. Dan aku pun sudah seperti itu ketika aku komitmen untuk memberikan pinjaman apapun itu ya, terutama barang. Jadi ya harus siap ketika barang itu nggak balik gitu loh, gitu maksudnya Ci. Nah repotnya nih orang lain yang suka tidak apa ya, tidak membentuk dirinya, karakter dirinya untuk apa ya, menjaga dirinya supaya tidak berhutang ya, wow itu barang atau apa itu, karena bentuknya kan hutang ketika kita pinjam ya, apapun itu bentuknya, barang atau apa. Tidak apa ya, tidak belajar. Ya itu yang repot cuy. Ini saya ngebahas ini bukan untuk menjatuhkan, tapi justru kita ingin belajar bersama bahwa ketika kita meminjamkan sesuatu, kita nih sebagai orang yang diminta tolong sama orang lain misalnya, ya konsekuensinya ya kita harus siap ketika hal itu harus kita ikhlaskan gitu. Bener-bener niat awalnya juga ketika kita membantu pun ya harus niatnya harus bener gitu loh. Kalau nggak bener, aduh cuy, susah cuy, zaman now. Bismillah. Ya, dan orang yang meminjam juga harus ngerti kalau ketika tidak mau ada yang meminjamin ya itu tadi, resiko-resiko tadi, yang dia juga harus paham kondisi orang lain gitu. Jangan cuma mikirnya diri gue butuh tapi tidak mikir orang lain dan jangka panjangnya seperti apa. Dan aku percaya Ahwat ini pun kepikiran terus gitu loh, makanya dia sampai nyari-nyari segala macam. Kenapa ya, dia bilang, kenapa saya pada saat itu tidak segera menyelesaikan urusan dengan Tedasih, kata dia gitu. Saya nggak tahu dia udah ngecek atau belum. Aku cuman bilang ini medsos saya kasih channel YouTube saya yang ini gitu. Jadi aku pikir mungkin dia juga akan ngeliat video ini mungkin. Ya gitu Cieng, aku cuman sambil ngobrol aja sih intinya. Enak jangan dihabisin, tapinya sayang banget buat nanti makan lagi. Bukan untuk menjatuhkan seseorang, bukan, justru kita di sini belajar bareng. Kadang-kadang kita menyesalnya kemudian ketika pada saat itu bisa menyelesaikan satu urusan atau satu masalah. Aku juga suka gitu kadang-kadang, aku mikirnya ngegampangin gitu, kayak ngegampangin, dia baik orangnya, nggak, insya Allah nggak akan ada masalah gitu loh. Ternyatanya setelahnya, kenapa ya aku nggak begini, kenapa ya nggak begitu. Walaupun misalnya dia sudah mengikhlaskan, kalau kita misalnya dari sini, kalau misalnya ini lu pakai aja deh, tapi akadnya kadang-kadang nggak jelas kayak gitu, pakai aja, kita mau balikin dia bilang pakai aja. Oh, enggak ini enggak, aku nggak butuh kok pakai, tapi nggak jelas akadnya kan.
Makanya kalau saya sebagai orang yang ngasih pinjaman misalnya gitu, lebih baik dari awal bilang, udahlah saya ikhlasin ini buat lu, lebih jelas kan akadnya. Nah dibandingkan dengan lu udah lu pakai aja, gue juga nggak lagi pakai. Artinya tidak ada kesepakatan bahwa barang ini, posisi kondisi barang itu lu minjamin ke gue, tapi posisi barang ini, benda ini atau apapun itu tidak jelas gitu loh. Lu mau halalin ke gue atau lu cuman sekedar untuk minjemin aja ke gue gitu loh, jelas akadnya. Dan ketika dia cuman bilang, oh, udah pakai aja aku lagi nggak butuh, bla bla bla, lama ternyata kita kan nggak tahu takdirnya apa, terpisahkan jauh, bingung, kepikiran, aduh ini belum jelas nih, ini belum jelas yang saya makan ini akadnya apa dari awalnya ya, akadnya apa itu. Misalnya nitip barang nih, dari sini nitip ya, nggak jelas gitu loh. Kapan dia mau ngambilnya sampai plong bertahun-tahun itu ada loh, saya pernah kayak gitu, ada yang nitip barang dah sih ya. Aku sih tidak keberatan nitip, sampai saya pindah dari satu tempat ke tempat lain itu barang masih ada, saya beban gitu loh. Ini dia nggak ngambil-ngambil, gimana posisi ini istilah, eh, barang ini seperti apa hukumnya gitu loh, sampai bingung kayak gitu. Nah ini harus dipahami sama orang lain juga, nggak cuma sekedar ngegampangin gitu. Enggak, bukan untuk bermaksud menjatuhkan seseorang atau siapapun, ini kita belajar bersama. Saya juga karena sering kali berada di posisi itu, tapi lama-lama kan kita belajar. Oh, dari kejadian aku belajar gitu, seperti itu. Aku ngalami soalnya, oh nitip ya ada sih ya, lama lah ya, memang sih betul bentuknya baju segala macem gitu. Dia lagi kunjungan ke Bandung, bawa barang lumayan banyak, nitip dulu, nitipnya lama, nggak tahu kapan balik lagi, entah kapan ngambil barangnya, nggak jelas kan. Hal-hal yang seperti ini yang harus kita belajar bersama gitu. Saya makanya dari awal udah bilang bahwa saya sering kali giniin cuy, saya ikhlasin lebih baik dari awal. Pun ketika tidak dari awal karena akadnya adalah pinjem, karena barang itu memang saya mikirnya selayaknya untuk kembali, karena nggak bagus juga kalau dari awal kita ikhlasin gitu, jadi orang nggak belajar gitu. Kalau dari awal nggak bilang diikhlasin, artinya gue ngasih gitu doang, orang nggak belajar. Ya kita dari awalnya kesepakatan bahwa ini akan balik lagi ke kita gitu loh. Nah adapun setelahnya, ini kan setelahnya ya, eh, ya kalau aku tahu bahwa ini udah berlalu lama, bahkan orangnya sudah jauh entah di mana kondisinya, ya tidak memungkinkan untuk ya interaksi lagi atau ketemuan lagi atau membereskan langsung, saya lebih baik bahwa ya udah saya ikhlasin gitu. Itu kalau aku sendiri sih nggak ada masalah sih sebenarnya, karena dari awal pun aku udah tahu konsekuensinya ketika gue minjemin barang. Biasanya segitu, dulu iya mikirnya kalau udah minjemin ya pasti balik gitu loh. Nah, kalau sekarang udah, karena banyak pengalaman yang terjadi, kita belajar dari sana. Ya itu sih, sambil makan itu yang terpenting yang saya ingin obrolin. Friend, bukan aku nggak ngandang kalian negatif kalau misalnya kalian minjem, tapi akan sangat disayangkan kalau misalnya itu sudah terbentuk menjadi sesuatu hal kebiasaan yang tidak bagus. Nggak tahu dia di mana, karena ini saya pernah kejadian jalan di UPI yang saya tadi bilang, tiba-tiba manggil saya, ada ini, ada urusan dengan TDSI, ya udah saya bayar semuanya ini segini gitu. Enggak usah enggak teh, aku pengen ini, emang saya sengaja kata dia, bla 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 bla. Aduh gimana, ya udahlah, ikhlas ya, sama-sama ikhlas ya, ikhlasin ya aku gitu. Ya udah, baru pergi, kita pisah, makasih ya teh, makasih semuanya, udah beres, baru seperti itu. Enggak, kita kok sama-sama kok, ayo kita sama-sama belajar. Kenapa saya ngomong kayak gini, supaya kalian juga belajar dari awal sebelum kejadian, sebelum kalian menyesal kemudian gitu. Karena setelah terjadi pun sebenarnya nggak ada masalah juga, karena kita sama-sama saling ikhlasin ya. Yang repot itu ketika kita tidak ketemu, lu beban terus selama belum ketemu, itu yang repotnya di sana cuy. Jangan sampai menyesal lah. Terima kasih sudah menonton. Apa yang kalian petik, kesimpulannya apa ya? Belajar untuk tidak menyepelekan hal-hal yang kayaknya sepele dianggapnya pinjem inilah, dia juga insya Allah ikhlas, enggak masalah. Jangan menyepelekan hal-hal seperti itu, karena jangan sampai kalian menyesalnya di belakang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.